Halo teman-teman, saya berada di studio ini, studio Jebret Media TV. Karena saya akan bawa PSBB nanti, jadi kesempatan ini saya ambil untuk membuat konten video. Dan pada besok Sabtu malam, itu di Old Trafford akan berlangsung duel seru yang saya pikir ini hidup mati, khususnya bagi tuan rumah, bagi Red Devils, setan merah, MU ya, karena MU kemarin baru selesai ditahan habis oleh Burnley dan mereka hanya dapat 1 poin, sehingga banyak netizen yang membuli, terutama permainan yang tidak bagus dari Harry Maguire ya. Ada lawakan yang dibuat oleh pemain belakang ini yang konon pemain belakang termahal, tetapi penampilannya juga tidak bisa bagus-bagus amat bersama dengan MU. Semoga Maguire ini termotivasi ya setelah dia tampil begitu buruk ya, kurang begitu bagus di Burnley. Sekarang dia akan tampil baik tentunya. Ini menjadi harapan bagi pendukung MU, bagi Rangnick dan tentunya semua teman-temannya, bahwa lini belakang akan terjaga dengan baik. Tetap dia mungkin akan bermain dengan Varane di center back. Di kanan ada Dalot dan di kiri ada Luke Shaw. Mereka bermain di depan penjaga gawang terbaik MU, David De Gea. Nah, di tengah pasti Rangnick akan memainkan dengan dua ya, double pivot, akan kembali dengan 4-2-3-1. Pogba dan Scott McTominay akan lebih dulu untuk dimainkan. 3 di gelandang serang, Rashford mungkin di kanan, di kiri ada Sancho, di belakang striker itu seperti biasa diperankan oleh Bruno Fernandes, dan CR7 atau Cristiano Ronaldo di garis depan bermain sebagai striker. Dengan komposisi seperti ini ya, ini sama seperti ketika bermain di Burnley, namun kondisinya tentunya berbeda. Sekarang ada di Old Trafford dan mereka tidak boleh mengulangi pertandingan sebelumnya. 3 poin menjadi harga mati. Kalau mereka menang, MU menang ini, setidaknya mereka bisa mengambil posisi dari West Ham untuk turun di posisi kelima. MU ada di posisi keempat, kembali mereka hadir di zona Champions dengan 39 poin saat ini. Mereka ketambahan 3 jadi 42. Sementara ini West Ham itu dengan 40. Sambil menunggu West Ham sampai pada hari Minggu, karena West Ham akan bertandang ke King Power menghadapi Leicester. Semoga West Ham tertahan atau kalah, ini akan menjadi sejuk bagi MU. Kalau West Ham menang lagi, ini West Ham bisa mengambil posisi keempat, memaksa MU turun. Karena laga dari Arsenal dan Chelsea dalam derby London ini tertunda, karena Chelsea masih fokus bermain di Piala Dunia antar klub, tampil di final melawan Palmeiras. Kemudian bagi Spurs, ada di peringkat ke-7. Kalau Spurs bisa menang juga melawan Wolves, ya mereka hanya 3 angka, 39, cuma 36 sekarang dengan 3 poin akan 39. Jadi belum bisa menggeser posisi dari MU kalau MU bisa menang 3 poin ya. Tetapi Soton datang ke Old Trafford tentunya dengan keinginan mereka untuk bisa meraih poin. Paling tidak 1 poin bagi tim asuhan Ralph Hasenhuttl. Apalagi kalau melihat mereka ini ya memenangkan pertandingan di London di Stadion Tottenham Hotspur menghadapi pasukan Antonio Conte. Bahkan mereka sangat telak dalam penguasaan bola yang tinggi, percobaan menembak mereka bisa 23 kali menembak, on target sangat tinggi. Kemudian pasukan Conte itu cuma 8 kali menembak, 3 on target. Jadi sangat kecil. Ini menandakan bahwa Soton ini sangat kuat. Tidak boleh dianggap enteng. Pertandingan pertama pun di St. Mary, MU itu bermain imbang 1-1 ya. Diawali dengan gol bunuh diri Fred, kemudian gol balasan dari Mason Greenwood 1-1, dan sekarang mereka harus bisa memenangkan pertandingan di saat mereka dalam tekanan. Mereka harus kembali ada di zona Champions, mau tidak mau. 3 poin adalah harga mati buat pasukan Ralf Rangnick. Namun sekali lagi, Soton ini menebar ancaman ya. Karena pada musim ini mereka, sebelumnya di video saya sudah mengatakan, mereka 2 kali menahan imbang tim yang lagi bagus, tim yang ada di depan atas ya, memimpin klasemen, Manchester City. Di Etihad mereka tahan imbang, juga di St. Mary ditahan imbang ya, City. Pasti Rangnick tahu. Kemudian semua pemain juga melihat ini, Soton adalah tim yang berbahaya, bisa menjegal mereka, bisa ada kejutan. Nah, jangan sampai MU ini kalah. Kalau MU hilang angka, kalah atau paling tidak imbang, ini berat. Sudah semakin berat. Sekarang aja udah posisi mereka sulit untuk bisa bersaing karena ada tekanan dari Arsenal dan Spurs ditambah dengan West Ham, apalagi kalau mereka hilang angka.
makanya mereka tidak boleh sampai hilang angka, tidak boleh juga bermain imbang. Mereka harus mendapatkan kemenangan. Apakah MU bisa menang? Saya pikir mereka bisa menang, ya. Terlepas saya tidak melihat pertandingan sekarang mengenyampingkan pertandingan dengan Burnley. Tapi kalau bicara menang, saya meyakini mereka bisa mendapatkan itu. Karena dalam 11 pertemuan terakhir, ya, MU dan Soton ini, MU nggak pernah kalah dengan Soton. Soton itu terakhir menang, ya, kalau bermain mereka datang tandang, bermain di Old Trafford, di Theatre of Dreams, itu sudah cukup lama. Ya, 6 tahun yang lalu, 6 tahun silam, ketika mereka masih dipegang oleh Ronald Koeman saat itu, dan Soton menang, itu di bulan Januari. Mereka menang dengan 1-0. Setelah itu mereka nggak pernah menang lagi. Gol tunggal mereka itu diciptakan oleh Charlie Austin. Hanya 3 menit menjelang pertandingan selesai di Old Trafford. Dan menarik memang kalau kita bisa melihat ke belakang lagi, hasil yang mereka dapatkan mengalahkan MU, karena saat itu MU ditangani oleh Louis van Gaal. Kemudian saya sudah katakan, Soton dipegang oleh Koeman, 2 pelatih Belanda yang berdiri di sisi lapangan. Dan pada 2016 itu nama-nama besar masih terlihat di sana, ya. Selain Wayne Rooney masih ada di MU, kemudian di Soton itu masih ada Virgil van Dijk, ya, yang saat ini bermain untuk Liverpool. Kemudian di depan mereka masih punya Sadio Mane saat itu, yang juga bermain di Liverpool. Masih ada pemain belakang, pemain kawakan dari Portugal, Jose Fonte, yang saat ini bermain di Ligue 1 Prancis bersama dengan Lille. Ya, ada Ryan Bertrand di posisi kanan, yang juga sekarang bermain di Leicester City. Dan satu lagi pemain itu kalau nggak salah ya, itu Dusan Tadic. Dusan Tadic ini menjadi andalan dari Soton dan kemudian pindah ke Ajax Amsterdam dan menjadi bintang di Ajax Amsterdam. Itu nama-nama yang masih ingat, ya, masih ada di sana, dan mereka bisa mengalahkan MU. Ya, MU di depan selain dengan Rooney masih ada Anthony Martial yang dimainkan. Jadi itu kekalahan terakhir MU di Old Trafford. Sekarang mereka dengan kondisi yang setelah kekalahan itu mereka tidak pernah kalah dalam 11 pertandingan, ya pastilah kalau bicara di atas kertas difavoritkan MU akan bisa memenangkan. Bahkan 5 laga terakhir mereka di Old Trafford, MU menang 3 kali dan ada 2 kali imbang. Jadi cukup beralasan kalau saya mengunggulkan MU. Namun tetap ini harus melalui perjuangan tentunya. Tidak mudah kalau melihat kondisi saat ini, ya. Karena kita selalu bicara dengan situasi dan kondisi saat ini di mana Soton lagi bagus dan berpotensi untuk bisa menahan imbang atau bisa mengalahkan MU. Nah, tapi dengan statistik yang saya katakan tadi, MU tidak pernah kalah selama ini, ya. Kemudian di kandang juga mereka sulit dikalahkan oleh Soton. Bahkan musim lalu Soton itu digunduli habis oleh MU dengan 9-0. Terlepas juga ada 2 kartu merah. Nah, Jankovic saat itu di menit kedua sudah keluar, dan di menit-menit akhir Jan Bednarek, pemain belakang yang juga melakukan gol bunuh diri di antara 9 gol yang menjadi kebobolan mereka di gawang Fraser Forster, itu membuat mereka mengalami nasib yang naas sekali, ya, Soton saat itu. Dan ini MU bisa membangkitkan lagi kenangan itu, bukan tidak mungkin mereka bisa menang dengan skor besar lagi. Karena saat ini mereka sudah ada Cristiano Ronaldo, ya, udah bagus, ada Edinson Cavani juga yang bisa dimanfaatkan di depan, bisa bangkit juga dari bench. Jadi dilihat dari kedalaman skuad, mestinya MU tidak kalah, ya. Tetapi karena tidak konsisten ini yang membuat ada keraguan. Pasti itu ada keraguan dari semua orang, tak. Namun saya sekali lagi mengatakan, dengan mereka bermain di kandang, rekor mereka bagus. Kalau mereka bermain seperti pada musim lalu mengalahkan Soton dengan 9-0, saya rasa MU bisa mengatasi 3 poin. Dan ada 4 pemain Soton yang 6 tahun lalu terakhir mengalahkan MU di Old Trafford dengan 1-0 lewat gol Charlie Austin, masih bertahan sampai saat ini. Di antaranya penjaga gawang, ya, Fraser Forster, ya. Dia mengisi posisi Alex McCarthy yang tidak bisa bermain sejak tampil di Spurs kemarin, dan Soton menang dengan 3-2. Kemudian ada Shane Long, pemain yang sudah berusia 35 tahun saat ini, ya, sudah tua, pemain asal Irlandia yang masih ada, ya, di posisi pemain depan. Jadi itu, dan juga Oriol Romeo serta dengan James Ward-Prowse. Inilah 4 pemain yang masih bertahan sampai saat ini, dan mereka mungkin masih bisa mengenang saat mereka terakhir mengalahkan MU di Old Trafford. Jadi kita sudah mengenyampingkan juga
laga itu. Sekarang kita melihat di posisi saat ini, di mana MU butuh kemenangan, ya. Dan ini 3 poin ini harus mereka dapatkan. Saya rasa mereka akan habis-habisan, ya. Tidak ada pilihan lain bagi MU untuk bisa memenangkan pertandingan. Kuncinya, mereka harus bisa menutup pergerakan dari Ward-Prowse dan juga Oriol Romeo. Inilah nyawa permainan dari Soton. Kalau mereka gagal bisa menghentikan 2 pemain ini akan sulit. Bolanya akan mengalir dengan cepat karena ini 2 petarung yang sangat kuat di dalam bertahan dan juga membuild up serangan. Di depan mungkin kita bisa melihat apakah Armando Broja ini, pemain pinjaman dari Chelsea, akan dimainkan. Kemarin dia bisa mencetak 1 gol ke gawang di Spurs, ya, ke Hugo Lloris. Tapi apakah dia dimainkan? Dia agak bermasalah dengan lutut sehingga ditarik keluar ketika bermain melawan Spurs. Kalau dia tidak bermain, mungkin Shenlong akan bermain bersama dengan C. Adams, ya. Broja ini sejauh ini sudah membuat 6 gol, ya, bersama dengan Soton, dan C. Adams sudah membuat 5 gol bersama dengan Soton. Jadi mungkin saja kalau Broja tidak tampil, ini akan mengurangi juga daya dobrak bagi Soton ke depan, tapi ada Shenlong yang bisa bermain di sana. Di belakang 4 pemain itu ada Perrault bermain di kiri juga, ya. Kemudian Salisu dan Bednarek akan bermain sebagai center back dengan Kyle Walker-Peters sebagai bek kanan. Penjaga gawang tetap dengan Fraser Foster. Nah, di tengah mereka akan bermain dengan 4. Karena bagi pelatih Ralph Hasenhuttl, mereka akan bermain dengan pola atau taktik mereka 4-4-2. Saya katakan ada 2 striker yang sudah saya sebut tadi, kemudian 4 gelandang, ya, ada Ward-Prowse dan Oriol. Elyounoussi akan bermain mungkin dari sisi kiri karena kemarin tampil bagus ketika mencetak gol juga ke gawang Spurs. Dan di kanan kita tidak tunggu apakah Nathan Redmond akan main atau Armstrong yang dimainkan lebih awal. Tapi tetap pola 4-4-2 tidak akan diubah oleh Ralph Hasenhuttl ketika mereka datang di Old Trafford untuk menantang MU. Jangan sampai lagi MU kalah. Kalau kalah saya pikir saja tahu lagi apa yang akan terjadi. Pasti dibully lagi habis. Namun saya meyakini bahwa saatnya MU itu bangkit kembali, membuktikan bahwa mereka tim yang bisa masuk menembus di zona Champions, dan kebetulan lawannya adalah Soton yang selalu mereka bisa menang dalam 11 pertemuan terakhir, dan mereka tidak ternoda di 5 pertandingan di Old Trafford atau di Theatre of Dreams. Sampai di sini pembicaraan saya dengan preview pertandingan antara MU menghadapi Soton di Old Trafford yang akan dimainkan pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Sabtu besok. Oke, ciao.